Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video e-learning mata kuliah fotografi untuk pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang fotografi periklanan. Kalau mendengar kata periklanan, tentu di dalam benak kita yang terlintas pertama adalah bagaimana menjual satu produk ataupun jasa kepada konsumen. Nah, memang perkembangan dunia periklanan itu sendiri tidak lepas dari kemajuan bidang fotografi ataupun teknologi olah citra. Nah, fotografi tidak hanya mengubah wajah periklanan itu sendiri, tetapi juga mengubah dalam sebuah iklan, mengubah gaya dalam sebuah iklan. Foto di dalam konteks fotografi periklanan ini bertujuan tentu saja untuk dapat membuat khalayak langsung memahami dan mengerti pesan yang disampaikan. Nah, sifat periklanan itu sendiri memberikan informasi dan membentuk citra pada benak konsumen untuk menarik perhatian dan mengarahkan khalayak melalui media. Jadi kalau misalnya dilihat saat ini, tentu wajah periklanan di Indonesia sendiri sudah semakin baik. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan iklan itu sendiri dari tahun ke tahun. Nah, ini saya tampilkan ada dua gambar karena memang secara umum kalau menggunakan bahasa Inggris kita akan tahu ada yang namanya commercial and advertising. Tapi kalau di istilah bahasa Indonesia kita hanya mengenal periklanan. Sebetulnya apakah ada perbedaan antara commercial fotografi dan juga advertising fotografi? Kalau melihat dari kedua gambar yang tampil ini, tentu kita taunya ini adalah mau menjual sesuatu atau mempromosikan atau memasarkan sesuatu. Nah, kita coba kupas sedikit tentang apa itu commercial fotografi. Jadi, fotografi komersial dan fotografi periklan ini adalah dua jenis fotografi yang boleh dibilang khusus yang digunakan dalam rencana pemasaran bisnis. Kedua jenis fotografi ini sama-sama menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang digunakan untuk mempromosikan produk ataupun jasa. Tetapi yang perlu diingat, walaupun kelihatannya sama, kalau kita lihat dari bahasanya sendiri yang aslinya dari bahasa Inggris itu berbeda, memang sering sekali akhirnya kedua jenis fotografi ini disalahartikan. Kedua hasil foto dari jenis fotografi ini dapat dikatakan saling beririsan ya. Karena apa? Karena fotografi komersial dan fotografi periklanan berubah dari sesuatu yang spesifik menjadi sesuatu yang umum. Fotografi periklanan lebih bersifat promosi dibandingkan fotografi komersial. Karena apa? Karena fotografi periklanan ini menceritakan kisah yang membantu produk menjadi lebih menarik bagi audiens. Kalau gambar di fotografi komersial biasanya bersifat netral untuk mencegah terpecahnya perhatian audiens terhadap produk itu sendiri. Makanya kalau misalnya kita lihat foto-foto di katalog jualan sering pakai latar belakang polos dan pencahayaan yang sederhana, terutama berfokus pada detail produk. Tapi yang perlu diingat, kalau diproduksi dengan benar, kedua jenis fotografi ini bisa menjadi alat pemasaran yang ampuh. Jadi kalau kita kembali ke dua foto di depan, mudah-mudahan sudah mulai tergambar yang mana itu advertising fotografi dan yang mana komersial fotografi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya tampilkan definisi yang pertama adalah fotografi yang berfokus pada produk tertentu yang dipasarkan atau dijual. Lalu tujuannya itu membuat gambar yang dapat merepresentasikan produk dari sisi terbaiknya yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan. Biasanya foto digunakan pada marketplace seperti Amazon, Blibli, Rupa-Rupa, dan lain-lain. Dan fotografernya mengambil gambar stok yang dapat digunakan di situs jualan. Ini adalah definisi atau penjelasan tentang commercial fotografi. Nah, berikutnya kalau advertising, dia itu fotografi yang memiliki kebebasan kreatif yang lebih untuk menafsirkan bagaimana produk dapat disajikan
dan tujuannya menceritakan kisah tentang produk atau layanan dengan kemasan yang lebih menarik bagi audiens. Jenis fotografi ini lebih cenderung ditampilkan di majalah, brosur, billboard, dan lain-lain. Dan biasanya fotografer dapat menggunakan berbagai teknik dalam pencahayaan, latar belakang, dan alat peraga untuk menghasilkan penataan yang lebih bergaya. Oke, ini merupakan komersial fotografi karena dia fokus pada produk jualannya berupa rak yang terbuat dari stainless steel ya. Nah, kalau misalnya kita coba buka itu ada saya cantumkan source-nya. Kita bisa langsung lihat mereka memberikan beberapa gambar yang tujuannya memang detail produk seperti apa. Sementara untuk yang advertising, kita punya beberapa contoh. Ini ada iklan Indomie. Tentu mereka mau menjual Indominya. Produknya adalah mie instan, tapi dia pakai pesan yang dikuatkan dengan adanya body copy, kata-kata singkat, siapa aja jago bikin Indomie enak. Lalu di situ ada talentnya anak-anak. Jelas dia ingin menunjukkan bahwasanya Indomie ini adalah makanan segala usia. Diperkuat dengan body copy yang tadi bahwasanya anak-anak seumuran mungkin ini sekitar 9 pun bisa membuat mie instan yang enak. Dan kita boleh lihat bahwasanya iklan pada masa mungkin sekitar tahun 80-90 itu masih betul-betul jualan ya, sifatnya langsung. Sama juga seperti yang di sebelahnya iklan rokok. Kalau dulu masih boleh tampil produk rokoknya sendiri, nah sedangkan kalau tahun berapa itu sudah mulai dilarang, tidak boleh menampilkan visual dari rokok itu sendiri. Bahkan juga aktivitas merokok tidak boleh ditampilkan. Jadi tim kreatifnya luar biasa canggih cara berpikirnya, karena bagaimana caranya mereka bisa membuat iklan yang menarik tanpa kemudian harus menampilkan aktivitas merokok itu sendiri. Kita lanjutkan untuk melihat beberapa contoh lainnya. Nah, kalau zaman dulu memang sangat penuh iklan itu kan, ada judul atau mereknya, kemudian ada produknya, dan ada captionnya dibuat sehingga iklan itu sebenarnya yang mana sih yang mau ditampilkan. Nah, kalau iklan yang sekarang, lihat iklan yang di bawah ini, di situ menjual hand sanitizer, tidak perlu macam-macam, dia cukup kasih gambar, ada tangan itu dia terbentuk dari beragam juga aktivitas. Intinya mau menampilkan tangan itu sudah terkontaminasi kuman di mana-mana sehingga akhirnya dia perlu menggunakan hand sanitizer. Dan sedangkan yang di atas itu ada iklan Sprite dengan kata-kata yang sangat jelas, sudah menjadi tagline-nya, nyatanya nyegerin. Kalau misalnya kita lihat besar, itu bahkan partikel-partikel airnya itu terlihat seperti memang betul-betul segar. Jadi memang tim kreatif untuk membuat satu iklan itu tidak bisa singkat. Mereka memikirkan ide kreatifnya itu supaya memang iklan itu menarik. Walaupun kalau misalnya kita buat penelitian, berapa persen sebetulnya iklan mempengaruhi orang untuk membeli atau melakukan keputusan membeli? Bisa jadi sangat kecil. Tapi apakah iklan bisa mempengaruhi orang untuk aware atau muncul brand awareness-nya? Kemungkinan besar bisa. Ya, bagi yang mau meneliti silahkan. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat menghasilkan foto harus menekankan pada strategi periklanan. Di antaranya yang pertama terkait dengan teknisnya, di mana tetap harus memperhatikan pencahayaan, sudut pandang, komposisi, waktu pemotretan, lokasi pemotretan. Dan yang kedua, yang lebih utama sebetulnya, ide. Bagaimana image, target audiensnya ini siapa, demografinya, dan konsepnya. Jadi mau kita menghasilkan komersial ataupun advertising fotografi, seharusnya kita tetap melihat teknis dan ide. Nah, sementara fotografi dalam konteks pemasaran itu dapat bersifat hard selling dan juga soft selling. Kita lanjutkan. Ada lagi kemudian dikenal dengan istilah editorial fotografi.
Editorial fotografi ini mendokumentasikan masalah kehidupan nyata, peristiwa terkini, dan kisah kepentingan manusia di seluruh dunia secara jujur. Jenis fotografi ini digunakan sebagai cara yang efektif untuk memperkuat artikel di surat kabar dan majalah, atau postingan di blog, dan lain-lain dengan memberikan konteks visual pada sebuah cerita. Foto dalam fotografi editorial ini harus relevan dan memiliki makna serta melibatkan pembaca dengan mengilustrasikan subjek yang layak diberitakan seperti bisnis, politik, perjalanan, budaya, olahraga, dan juga hiburan. Dengan kata lain, seorang fotografer editorial menghasilkan gambar yang dipoles, gambar yang mungkin melibatkan beberapa perubahan, tetapi tujuannya untuk mengilustrasikan konsep daripada menjual produk atau layanan. Editorial fotografi ini bisa disamakan juga dengan fotografi jurnalistik dan foto dokumenter. Kira-kira seperti apa contohnya? Nah ini, saya ambil ini dari majalah inboardnya Garuda Indonesia ya, Colors nama majalahnya. Jadi kalau misalnya yang suka naik pesawat, itu biasanya di kantong tempat duduknya ada tuh ya majalah-majalah yang untuk kita baca mengisi waktu. Nah biasanya itu memang banyak foto-foto editorial yang bisa kita nikmati. Ini salah satunya, dia menampilkan tentang festival Holi di India. Nah kalau kita hanya melihat fotonya saja, sebetulnya kita sudah bisa langsung berpikir kemana ini atau di mana ini, apakah ini. Nah kemudian dilengkapilah dengan artikel yang menjelaskan itu kegiatan yang dirayakan oleh umat Hindu dan sebagainya. Kita lanjutkan ke istilah yang kedua atau istilah lain yang sering kita dengar juga, ada corporate photography. Mungkin kalau ini cukup mudah ya kita memahaminya ketika mendengar istilah corporate photography. Corporate photography ini digunakan untuk kepentingan perusahaan ya, baik perusahaan yang besar ataupun perusahaan kecil, tentu perlu adanya corporate photography karena untuk mempromosikan merek perusahaan mereka sendiri dan mengatur juga bagaimana kemudian identitas perusahaan itu dikenal. Foto perusahaan yang bagus menunjukkan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan dan bila dijalankan dengan benar membantu mempromosikan standar yang dipatuhi dalam operasi bisnis sehari-hari. Biasanya fotografi perusahaan digunakan untuk situs web, brosur, alat tulis, materi pemasaran, laporan tahunan, atau juga keperluan media sosialnya. Jenis gambar yang paling umum digunakan untuk fotografi perusahaan itu biasanya potret profesional dan foto kepala staf perusahaan yang sifatnya headshot, atau foto kantor dan lingkungan sekitarnya, event atau kegiatan yang diadakan oleh perusahaan, dan gambar dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu saya ada mengambil laporan tahunannya dari Matahari Department Store. Nah, jadi terlihat ya, ini di sebelah kanan ada foto profil dari ownernya, dan yang di sebelah kirinya ini adalah foto untuk menampilkan aktivitas atau misalnya apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan Matahari Department Store. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada istilah lain dalam dunia fotografi periklanan, stock fotografi. Kalau kita dengar kata stock, kita udah dalam gambaran, oh berarti ini adalah sesuatu yang mengambil lebih dari sekali. Fotografi ini boleh diartikan sebagai persediaan foto yang sering dilisensikan untuk penggunaan tertentu. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi itu ada istilah lisensi. Fotografer stok profesional biasanya menempatkan hasil foto mereka dengan satu atau lebih agen stok foto berdasarkan kontrak. Sementara agen stok itu dapat menerima foto berkualitas tinggi dari fotografer amatir melalui pengiriman yang bersifat online. Stok fotografi juga ada tingkatannya berdasarkan fee yang dibayarkan dan juga hasil fotonya. Nah, lisensinya ini sendiri pun juga sebetulnya ada beberapa jenis ya. Ada yang disebut dengan lisensi domain publik, lisensi bebas royalti, atau juga lisensi hak dikelola. Nah, mungkin kan kita tidak punya kemampuan untuk menghasilkan foto seperti kemarin saya kasih tugas, boleh
menjelaskan jenis-jenis atau variasi fotografi dengan menggunakan foto yang ada di internet, nggak ada masalah. Yang paling sering ketika kita googling itu langsung disediakan oleh misalnya iStock Photo, Shutterstock.com. Itu memang website-website penyedia foto stok yang nggak gratis sih sebetulnya. Dia memberi kita kemudahan, boleh download dengan misalnya kita berlangganan selama 1 bulan. Bisa kita dapat cuma-cuma dengan misalnya kita langsung save as image itu. Tapi ya dengan sukarela aja kita terima kalau foto itu kemudian ada watermark dari nama si perusahaan itu. Sebetulnya ada beberapa website yang menyediakannya secara cuma-cuma. Misalnya kalau nanti coba cari ada yang namanya Unsplash, Gratis Geography, Pixabay, ada juga PicJumbo, Raw Pixel, dan lain sebagainya. Stok fotografi ini boleh digunakan secara bebas tanpa berbayar ketika dia bukan untuk mempromosikan sesuatu. Misalnya kayak tadi keperluan untuk editorial. Nah, kalau memang kita punya tulisan tapi kita tidak punya foto mendukungnya, sebetulnya itu masih dibolehkan kita menggunakan stok fotografi. Tapi kalau tujuannya untuk jualan, memang itu menguntungkan diri personal, nah kita sangat dilarang menggunakan stok fotografi, seperti itu ya. Nah, ini saya kasih gambaran dari Shutterstock. Jadi kalau di Shutterstock itu sendiri, memang kita bisa search, kita mau ambil apa? All About Indonesia, kita bisa ambil. Nah, dia sediakan, kemudian kita tinggal klik. Nah, dia ini foto-foto yang dia hasilkan ini sudah menjadi hak miliknya Shutterstock dengan mungkin jenis lisensi tertentu yang tadi sudah disebutkan, dan dia sudah dapat penghasilan. Jadi artinya bagi kalian yang mungkin kepengen cari dana tambahan, sudah bisa mulai memikirkan beberapa foto-foto yang kalian punya saat ini dikumpulkan. Boleh dipoles tapi dengan ketentuan tertentu ya. Baik, saya pikir itu saja yang kita bahas terkait dengan fotografi periklanan. Jadi artinya fotografi periklanan ini pun kalau misalnya kita lihat, dia juga beririsan dengan fotografi kehumasan yang minggu lalu kita bahas. Karena apa? Karena ada tadi fotografi perusahaan atau corporate fotografi. Nah, seorang humas juga sebaik-baiknya punya kemampuan untuk melihat bagaimana sih cara menghasilkan corporate fotografi yang baik, dan dia juga sebetulnya diperbolehkan untuk memahami bagaimana kemudian membuat advertising fotografi. Oke, kita akan lanjutkan materi kita di waktu yang akan datang tentang fotografi jurnalistik. Sampai jumpa.